iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan berbagai macam nikmat lainnya. Dan juga tidak lupa salat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada para keluarganya dan para sahabatnya. Sebelum kita mulai dan memasuki materi pada hari ini, kita buka dengan istighfar yang Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini materi yang cukup dan harus banyak-banyak beristighfar. Oke, biar nggak terlalu lama, langsung aja kita persilakan kepada pembicara kita, materi kita pada hari ini, pada Bang Ucup, kami persilakan. Terima kasih atas pembukaannya Bang Yuski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, concrete speech yang berikutnya, dan pada ini saya diberi kesempatan nih dari Bang Jafas untuk menyampaikan tentang suatu hal yang cukup sensitif, terutama untuk generasi muda sekarang, yaitu soal rumah ya. Kita tahu memang dewasa ini begini, rumah semakin sulit dijangkau, kemudian juga semakin tidak masuk akal harganya. Kemudian juga gaji yang kita dapatkan itu seolah-olah tidak bisa mengejar dari kenaikan harga rumah tersebut gitu. Sehingga pertanyaannya adalah solusinya bagaimana gitu. Ini seperti suatu lingkaran setan yang tiada pernah terputus gitu. Apalagi nanti saya juga akan sedikit menyampaikan bagaimana suatu lingkaran ini akan terus-menerus berputar gitu dan tiada ujung, dan bagaimana kita coba untuk keluar dari lingkaran ini. Nah, ini Bang Bayu udah komen nggak usah punya rumah, cash close gitu. Nah, apakah ini cukup bijak? Jawabannya bisa jadi. Oke, saya akan coba share screen. Sebelumnya saya mohon maaf, jadi laptop saya rusak. Jadi kita minim akan presentasi ya. Nah, ini dia tema kita. Sebenarnya judulnya itu memang saya buat seperti itu ya. Gen Z nggak bisa punya rumah. Karena apa? Karena ketika saya buat judulnya itu adalah generasi bisa menggapai membeli rumah gitu. Loh, wong saya sendiri aja belum bisa beli rumah gitu. Masa judulnya udah beli rumah gitu. Lah, saya sendiri aja belum gitu. Tapi kalau judulnya adalah Gen Z nggak bisa punya rumah, cocok. Saya ngomong juga nggak punya gitu kan. Ada sih di kampung gitu, cuma rumah reot gitu kan, warisan. Nah, sekarang yang paling mendasar dulu, bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan rumah ya? Ada setidaknya 4 gitu, sebenarnya banyak cara, setidaknya 4. Yang pertama adalah warisan gitu. Jadi ketika orang tua kita menurunkan hartanya, baik dalam keadaan sudah meninggal maupun masih hidup, karena jujur mbah saya itu masih hidup, tapi sudah mewariskan harta-hartanya kepada 6 anaknya gitu. Jadi nggak perlu menunggu wafat dulu, nggak usah. Paling nanti perjanjiannya adalah meskipun atas namanya sudah punya anak, tapi penggunaannya itu masih dikelola oleh mbah gitu. Jadi SHM-nya sudah turun ke anak, tapi pengelolaannya masih mbah yang mengerjakan begitu.
dan itu sudah dibagi-bagi gitu. Jadi warisan ini sebenarnya tidak perlu menunggu untuk wafat terlebih dahulu begitu. Bahkan lebih enak ya, karena sudah jelas gitu. Ketika masih hidup sudah dikompromikan, dan ketika ada perdebatan segala macam bisa diselesaikan saat itu juga. Karena apa? Karena masih bisa dibicarakan, masih hidup semua begitu. Nah, yang kedua adalah menikah dengan orang yang memiliki rumah. Nah, ini salah satu cara untuk mendapatkan rumah berikutnya begitu. Nah, nomor 2 ini contohnya banyak ya. Termasuk founding father kita Insinyur Soekarno begitu. Jadi beliau ini menikahi ibu kosnya, yang saya lupa namanya, pokoknya yang istri yang kedua gitu. Kalau yang pertama kan Siti Utari, anaknya Hos Cokro itu udah cerai, di situ ngekos di Bandung untuk kuliah di ITB, kemudian menikahi ibu kosnya gitu. Oh ya, Inggit Garnasih namanya. Nah itu. Nah, kemudian ini nggak usah dibahas lebih lanjut. Nah, yang ketiga itu adalah menabung dan membeli rumah. Mungkin untuk beberapa waktu hal ini sangat masuk akal, bahkan di saat ini pun juga masih masuk akal, tapi tempatnya itu yang bukan hanya di beberapa tempat saja gitu, tidak bisa semua tempat melakukan ini. Nah, yang berikutnya itu adalah KPR. KPR ini sebenarnya adalah suatu produk yang baru, bukan udah lama banget sebenarnya. KPR itu mungkin ya setelah Orde Baru ada gitu, jadi sebelumnya itu orang-orang tidak mengenal apa itu KPR. Dimana yang namanya orang mau beli rumah, ya pasti dia akan beli secara cash gitu, atau tempo lah paling enggak, dan itu tidak ada perantaranya, langsung kepada si pemilik properti itu tersebut. Nah, kemudian bahasan yang sangat berkembang di dalam sosial media, baik X maupun Facebook adalah lebih baik mana gitu, antara menabung dan sewa atau langsung ambil KPR gitu. Perdebatan ini sebenarnya tidak pernah ada ujungnya. Karena apa? Karena dari masing-masing orang yang memperdebatkan ini itu memberikan data yang menurut saya tidak detail, pertama, yang kedua itu tidak fair. Banyak di antara mereka yang memperdebatkan apakah lebih baik KPR atau ngontrak dan nabung, itu pertama data yang diberikan kepada mereka itu pertama data yang kasar. Ya. Misalkan dia hitung-hitungannya sangat sederhana sekali gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Dan yang kedua, biasanya orang yang memperdebatkan ini dia membandingkan suatu hal yang tidak apple to apple gitu. Misalkan KPR 2 juta gitu daripada ngontrak 1,5 juta. Masalahnya yang 1,5 juta ini rumahnya di Pasar Minggu, yang KPR 2 juta ini rumahnya di mana, Bojonggede mungkin ya. Jauh sekali gitu, atau di Sawangan udah mau ke Tajur Halang gitu kan. Itu kan otomatis juga ada ongkos ya ketika berangkat bekerja gitu. Misalkan rumah di Pasar Minggu, kalau ke Mampang dekat gitu. Sementara dari Tajur Halang itu ongkosnya bisa 1 juta mungkin ya sebulan. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat saya tergerak untuk coba saya menghitung, tapi fair, menghitung tapi datanya lengkap, menghitung tapi mendekati dari kenyataan gitu. Meskipun tidak langsung perhitungan ini 100% akurat, tidak ada yang mungkin 100% akurat. Karena apa? Karena itu dipengaruhi oleh banyak sekali hal, baik itu lokasi, baik itu kondisi di tempat-tempat rumahnya atau di kontrakannya dan lain-lain sebagainya. Namun meskipun simulasi saya ini tidak sempurna, paling tidak sedikit menggambarkan kira-kira secara gambaran yang mungkin lebih detail daripada perhitungan kasar tadi, mana sih yang lebih menguntungkan begitu. Dan ternyata hasilnya adalah kita jelaskan di awal, di akhir gitu. Ternyata hasilnya memang cukup membagongkan ya, cukup tidak terduga juga begitu, dan tidak tertebak gitu. Oke. Jadi saya membuat suatu term and condition yang cukup ketat dalam perhitungan ini, yaitu adalah
kita akan membandingkan dua orang yang sama, mengambil di rumah yang sama. Yang satu dia akan melakukan KPR terhadap rumah tersebut, satunya lagi dia hanya menyewa rumah yang sama tersebut, namun dia akan menabung sebanyak uang yang dikeluarkan oleh orang yang mengambil KPR. Dan kedepannya, apakah orang yang mengontrak ini memiliki tabungan yang bisa digunakan untuk membeli rumah itu ketika KPR-nya sudah lunas, gitu. Karena dua orang ini, yang A, yang KPR, dia akan memiliki rumah tersebut ketika cicilannya sudah lunas, dan yang B, dia tidak memiliki rumah tersebut karena hanya menyewa, tapi memiliki uang hasil dari menabung tadi. Jadi dari Excel ini sebenarnya teman-teman saya berikan di grup itu karena teman-teman bisa mengotak-atiknya sendiri, gitu. Misal harga rumahnya saya ubah jadi 1M, bisa. Kemudian saya mau harga bunganya sekian persen, bisa. Saya mau harga kontrakannya sekian, bisa. Itu semuanya bisa. Sehingga teman-teman bisa membuat skenario pertama yang paling pesimistik, yang kedua itu yang paling optimistik, baik untuk kedua belah pihak, gitu. Nah, mungkin ini sudah cukup untuk dimengerti ya, bagaimana simulasi saya itu bekerja. Oke, yang pertama saya menjelaskan adalah rumahnya itu kita tetapkan dulu harganya 500 juta rupiah. Gitu. Jadi harga rumah 500 juta ini akan disewa oleh satu orang dan akan dikPR-kan oleh satu orang yang lain. Nah, kita geser dulu ke samping. Sebenarnya saya udah buat PPT-nya ya, biar nggak usah geser-geser lagi gitu. Nah, dalam KPR itu DP itu minimal 100 juta. Karena ini nominal DP-nya itu sekitar 20%. Kemudian berarti pokok pinjamannya adalah harga rumah dikurangi DP. Nah, jadi pokok pinjamannya adalah 400 juta. Saya membuat simulasi itu sampai 3 bunga, ya, nggak cuma 1. Jadi kita bisa melihat perbedaan antar masing-masing KPR gitu. Nah, kemudian jadi bunga itu adalah interest atau kelebihan yang dikalikan dengan pinjaman pokoknya per tahun. Jadi misalkan setahun 8%, berarti 8% dikali 400 juta. Karena tenornya ini kita simulasikan 10 tahun, berarti 8% dikali pokoknya dikali 10 tahun, dikali 10 gitu. Kemudian ada yang 9% dan ada yang 10%. Dan ini totalnya jadi adalah pokoknya ditambah dengan bunganya gitu. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah cicilannya. Berarti tinggal dikali aja 120 bulan. Karena kita mensimulasikannya itu 10 tahun. Nah, jadi untuk 8% KPR-nya itu memiliki cicilan sebesar 6,8 juta rupiah per bulan. Sementara untuk KPR yang 9% itu cicilannya adalah 7,1 juta per bulan. Sementara yang 10% itu sekitar 7,5 juta per bulan untuk harga rumah 500 juta rupiah. Nah, kemudian dalam proses pengajuan KPR ini, bank itu biasanya menetapkan gaji yang pantas untuk mengambil KPR adalah 3 kali lipat dari angsurannya. 3 kali lipat dari cicilannya. Kalau cicilannya 6,8, maka orang yang mengambil KPR itu harus memiliki penghasilan 20 juta. Kalau untuk cicilan yang 7,1 juta, maka pemohon KPR harus memiliki penghasilan sebesar 21 juta. Dan untuk yang cicilannya 7,5 juta, maka pemohon KPR harus memiliki penghasilan sebesar 22 juta. Dan ini gabungan ya, suami istri, boleh. Jadi nggak harus
menghitung suaminya doang, tapi kalau istrinya kerja diakumulasikan itu boleh. Nah, sehingga di sini totalnya kan sudah dijelaskan bahwa ketika dengan KPR 8%, maka total yang dibayarkan oleh orang tersebut adalah 820 juta rupiah dari harga 500 juta. Jadi ini adalah DP ditambah pokok pinjamannya ditambah bunganya. Ya. Yang warna abu-abu ini. Jadi kalau 8% harga total yang dia bayarkan adalah 820 juta. Kalau KPR 9%, maka total yang dia bayarkan dari DP pokok dan bunganya adalah 860. Untuk KPR 10%, totalnya adalah 900 juta. Nah, itu dia. Nah, kemudian kembali ke sisi yang paling kiri ini. Kemudian bagaimana pertumbuhan harga rumah tadi? Ya. Ketika 10 tahun ke depan kita KPR-nya sudah lunas. Berapa sih harga rumahnya gitu. Nah, kenaikan harga rumah ini berbeda-beda. Bermacam-macam. Saya mengambil pendekatan sekitar Jabodetabek. Nah, di Jabodetabek itu sebenarnya agak sedikit dalam tanda kutip sunset sekarang. Sunset itu artinya apa? Sunset itu istilahnya sudah tidak berkembang signifikan lagi gitu. Karena apa? Karena yang pertama jalan tol udah dibuat, mall udah dibangun, sekolah-sekolah udah ada semuanya segala macam. Nah, jadi infrastruktur yang menunjang wilayah tersebut itu sudah lengkap. Jadi mungkin ada yang bilang, oh bang, saya beli tanah harganya melonjak tinggi gitu. Kenapa? Dibangun tol. Ya, itu mungkin untuk wilayah-wilayah yang sudah masih bisa berkembang gitu. Nah, untuk di Jabodetabek kebanyakan itu sudah istilahnya tidak berkembang lagi gitu. Nah, untuk harga tanah itu naik. Harga tanahnya naik, tapi harga bangunannya yang turun. Dan ini diasumsikan tanpa renovasi selama 10 tahun sampai KPR-nya lunas. Nah, makanya fair-nya di sini adalah, saya pernah dengar ada yang bercerita bahwa, oh saya beli rumah 500 juta, saya bisa jual 1 M. Pertanyaan pertama, udah renov berapa kali? Dan yang kedua, harga 1 M itu ada yang nawar lagi apa enggak gitu? Apakah sudah deal gitu? Kan jawabannya belum gitu. Nah, kemudian alasan berikutnya, kenapa kenaikannya hanya 3,5%? Di sini saya set 3,5%. Tadi yang pertama harga tanahnya naik sekitar 7%, tapi harga bangunannya turun. Nah, dan yang kedua itu adalah ketika rumah itu dibangun oleh developer itu juga mengambil untung. Jadi harga rumah yang dibeli itu sesungguhnya harga sesungguhnya itu sebenarnya lebih rendah karena developer pasti akan markup untuk keuntungan dia. Misalkan harga 500 juta itu sebenarnya biaya pembangunannya hanya 400. Intinya fundamentalnya hanya 400. Bahkan kita seharusnya menghitung itu bukan dari 500-nya tapi dari 400-nya yang dihitung. Jadi startnya dari 400. Tapi di sini saya tetapkan kita hitung dari 500 juta dulu. Sesuai dengan harganya, cuma memang kenaikannya yang tidak terlalu besar dari faktor-faktor tadi yang sudah saya sampaikan. Bahkan saya dulu di Jogja pernah menjadi agen properti, baik rumah baru maupun rumah second. Dan rumah second, ini kan statusnya rumah second kan 10 tahun ke depan. Rumah second itu susah banget menjualnya dan akan ditawar serendah-rendahnya. Beda sama rumah baru. Jadi misalkan ada berita tentang properti naik. Itu yang dimaksud adalah rumah baru, bukan rumah second. Rumah second itu benar-benar gelap lah, dan kecenderungannya itu di bawah harga pasar. Kecenderungannya gitu. Dan rumah second itu pangsa pasarnya lebih sedikit. Karena apa? Karena rumahnya sudah existing. Sudah begitu bentuknya. Kalau yang datang cocok, alhamdulillah. Tapi kebanyakan yang datang, saya nggak suka sama kamarnya, saya nggak suka sama warnanya, saya nggak suka sama layoutnya, dan lain-lain.
itu menyebabkan rumah second sebenarnya pangsa pasarnya itu lebih sedikit. Gitu. Beda kalau kita jualnya tanah ya, investasi tanah. Itu tanah itu variabelnya cuma dua, lokasi sama luas, udah. Kalau rumah second variabelnya banyak, lokasi, luas, bentuk bangunan, bahan bangunan, warna bangunan, layout dan sebagainya gitu. Satu aja orang nggak cocok, berarti nggak deal. Nah, itu tadi mengenai rumah second. Kenapa kenaikannya itu hanya 3,5% gitu. Nah, ternyata, dan ini compound interest. Compound interest itu adalah bunga berbunga. Jadi ketika kita menetapkan kenaikannya itu 3,5%, maka tahun pertama adalah 3,5% dikali 500 jutanya. Tapi tahun kedua 3,5%-nya bukan dikali oleh harga awalnya, bukan, tapi harga setelah ditambahin bunganya tadi gitu. Jadi 3,5% untuk tahun kedua adalah dikali oleh 517.500. Nah, jadi 18 juta. Kemudian 18 juta itu mengakumulasi harga rumah berikutnya, dan kemudian naik lagi 3,5%, tapi bukan diambil dari harga awal, tapi harga tahun sebelumnya. Nah, jadi bunga berbunga. Jadi bunga ini membungakan nilai yang sudah ditambahin bunganya sebelumnya gitu. Jadi makin gede harganya. Nah, ini namanya compound interest. Nah, rumah itu seperti itu. Bahkan kebanyakan instrumen investasi seperti itu, seperti deposito. Deposito itu juga compound interest. Jadi bunga yang didapatkan dalam deposito itu ketika tidak ditarik, maka tahun depan dia membungakan pokok dan tambahan bunga tadi gitu. Nah, dari sini didapatkan bahwa selama 10 tahun ke depan harga rumahnya itu ya sekitar 700 lah ini, anggaplah 700 gitu. Jadi 10 tahun ke depan rumah ini akan dijual dengan harga 1 M tapi deal dengan 700 juta gitu. Kan biasanya seperti itu kan. Iya kan, seperti itu strateginya. Jadi ketika kita menjual tidak mungkin kita pasang harga yang net. Kalau rumah biasanya kita pasti lebih tinggi gitu. Nah, jadi rumah ini kelak akan berharga 700 juta selama 10 tahun, dan di mana orangnya tersebut akan menjualnya dulu 1 M gitu. Nah, ketika sudah deal sekitar 700, maka dia punya selisih. Selisih adalah dari total uang yang sudah dia keluarkan selama KPR 10 tahun dengan harga rumah yang dia dapatkan. Kebanyakan itu memang masih boncos. Jadi kalau mau untung, rumahnya harus didiemin dulu. Harganya bertumbuh sampai berapa tahun ke depan, sampai melampaui dari harga total yang ia keluarkan selama KPR 10 tahun tadi gitu. Untuk sementara ketika KPR-nya sudah lunas dan dia langsung jual saat itu juga, saat itu dia posisinya masih boncos. Nah, itu tadi. Itulah orang pertama yang mengambil KPR. Bagaimana dengan orang kedua yang mengambil kontrak lalu dia menabung sisanya? Nah, masalahnya dia menabung seberapa besar? Karena kita harus apple to apple, maka kita mengasumsikan apa yang uang yang dikeluarkan oleh orang yang KPR itu adalah uang yang dikeluarkan juga oleh orang yang ngontrak, tapi sebagian digunakan untuk biaya mengontrak, sebagian untuk ditabung gitu. Berapa nilai sewa dari rumah? Nah, ini cukup menarik. Saya coba akan tuliskan dulu. Berapa sih harga sewa rumah? Harga sewa rumah. Di Indonesia, saya udah searching dan ini akan saya sampaikan. Kisaran rumah harga 100 sampai 500 juta itu bisa memiliki harga sewa 5% dari nilai per tahun. Jadi misalkan ada rumah harganya 300 juta, berarti sewanya adalah 5% dikali 300 juta sama dengan 15 juta itu per tahun, berarti 15 juta per tahun. Tapi semakin mahal harga rumahnya, misalkan 500 sampai 1 M, itu sewanya adalah bisa 4,5 sampai 4% per tahun. Dan nanti 1 M ke atas sampai 5 sampai 3 M lah. Itu bisa hanya 3,5%, 3 sampai 3
4% per tahun. Nah, kenapa bisa begitu? Anggaplah 3M itu nanti bisa 2,5%. Udah kayak zakat gitu kan. Jadi dia zakat dari uang kontrakan gitu kan. Kenapa fenomena di Indonesia seperti ini? Hasil dari pengamatan saya dan baca-baca dan mendalami langsung. Karena orang Indonesia itu memang sebagian besar adalah orang-orang yang menengah, orang-orang menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Jadi ceruknya itu besar di segmen ini. Nah, ceruk yang besar ini berarti demand untuk orang ingin mengontrak atau populasinya itu lebih besar, sehingga harganya cenderung lebih mahal ketimbang dari harga rumahnya tadi. Sementara untuk rumah-rumah yang mahal, itu orang yang ngontrak di rumah mahal itu sedikit, lebih sedikit. Sehingga rumah-rumah mahal, meskipun secara nominalnya itu nilainya tinggi, tapi sesungguhnya dia murah untuk bisa dibandingkan dengan harga rumahnya begitu. Saya kasih contoh, saya kan pernah ngontrak di Depok tuh. Kontrakan di Depok saya itu cuma 1,2 juta per bulan. Nah, kemudian teman saya, temannya istri ya, yang juga merantau, itu ngontrak di tahu Kafling UI Barat, tempatnya Bu Ratih. Nah, Kafling UI Barat itu ngontraknya itu sebulan 2 juta, alias setahun 24 juta. Saya sebulan 1,2 juta. Pertanyaannya, yang mahal itu yang mana? Yang mahal itu secara nominal tentu yang 2 juta per bulan ya. Itu yang paling mahal. Akan tetapi, ketika kita lihat bandingkan dengan harga rumahnya, di tempatnya Bu Ratih di Kafling UI Barat, itu harganya udah 1M. Paling nggak 800. Tapi sewanya 1 tahun anggaplah cuma 25 juta setahun. Harga rumahnya 1M, masuk mobil 2 kamar. Nah, berarti hanya sekitar 2,5% per tahun. Udah kayak zakat ya. Nah, sementara di tempat saya yang di Depok itu, harga rumahnya itu deal cuma 350 juta. Karena waktu itu nawarin ke saya rumahnya gitu kan. Tapi sewanya 1,2 itu sekitar bisa sampai 5% ya. Nah, itu. Nah, itulah mengapa dalam simulasi ini saya coba ambil itu 4% tahun. Dan ada juga yang mengatakan, oh yang namanya sewa itu kan semakin lama semakin mahal. Betul, makanya kita akomodir di sini. Semakin lama semakin mahal memang. Tapi mudah. Tinggal 4% dikali dengan existing harga rumah berjalan itu setiap tahunnya. Dan dari simulasi ini bisa didapati bahwa dalam kurun waktu 10 tahun, orang yang mengontrak ini sudah mengeluarkan uang sampai 234 juta rupiah. Nah, sekitar itu. Nah, pertanyaannya adalah berapa yang dia tabung? Ini sepertinya saya agak patah-patah ya, cuma nggak apa-apa ya. Yang penting suaranya lancar. Berapa yang bisa dia tabung? Pertama, kita akan simulasikan bahwa orang yang menabung ini itu hanya menabung uang saja. Berapa perhitungan yang bisa dia tabung? Kita buat per tahun. Jadi orang yang menabung ini sebenarnya mengeluarkan uang yang sama besarnya seperti orang KPR, tapi dikurangi oleh biaya kontrakannya dia. Jadi nominal uang KPR per tahun dikurangi oleh sewa rumah per tahun juga. Akhirnya didapatilah bahwa dia itu menabung semakin lama semakin sedikit. Karena apa? Harga kontrakan semakin mahal. Sementara orang yang KPR, dia pengeluarannya selalu tetap. Nah, kita harus fair di sini bahwa pengeluaran dari
uang yang dikeluarkan oleh orang yang ngontrak juga sama dengan orang KPR, harus flat juga. Tapi dikurangi oleh biaya kontrakan yang semakin lama semakin tinggi, maka tabungannya juga akan semakin lama semakin rendah. Gitu. Nah, kemudian didapati bahwa dalam waktu bisa 5 juta rupiah. Jadi satu hal yang dibandingkan orang tidak fair adalah orang ngontrak sama orang KPR dibandingkan secara langsung. Dan orang yang ngontrak itu seolah-olah dia tidak punya uang untuk DP gitu. Jadi KPR punya uang buat DP. Nah, membandingkan dengan orang yang ngontrak, dia juga harus punya uang yang sama besarnya seperti yang dikeluarkan untuk DP gitu. Kan kebanyakan orang ngebandingin itu, orang yang ngontrak tidak memiliki uang sebesar orang yang KPR untuk melakukan DP. Nah, itu kadang nggak fairnya di situ. Di sini kita fair bahwa orang yang ngontrak tadi itu juga pegang uang, cuma tidak digunakan untuk DP tapi ditabung. Nah, setelah digabung oleh DP, ternyata ditemukan bahwa nilai dari yang dia tabung itu mampu untuk membeli rumah yang dia tempati. Ternyata bisa. Tapi dengan catatan hanya simulasi 10 tahun ya. Ternyata mampu. Orang yang KPR tadi kehilangan uang untuk bunga bank. Sementara orang yang ngontrak kehilangan uang untuk menyewa rumah tersebut. Dan at the end sebenarnya dia itu mampu untuk membeli. Nah, kemudian saya simulasikan di samping ini adalah ketika uang tabungannya itu diinvestasikan. Nah, diinvestasikan dengan return 4%. Karena apa? 4% itu tergolong yang paling murah. Apa sih investasi dengan nilai 4%? Pertama itu adalah deposito yang dijamin LPS. Itu 4,25%. Nah, selebihnya udah di atas 4% semua. SBN itu 6%. Sukuk 6%-an juga. Emas lebih-lebih. Wah, emas itu udah ngeri lah istilahnya. Apalagi kita tiap bulan itu hasil dari sisa itu beli emas. Pasti bisa menjangkau. Nah, akhirnya didapatilah bahwa sebenarnya mampu untuk mengambil rumah tersebut. Tapi ini adalah nikah sama orang tajir, betul gitu. Kayaknya Bang Bayu itu sangat terinspirasi oleh founding father kita gitu kan. Karena founding father kita ini setelah menikah dengan istri yang kedua itu, ya memang bisa ini dibiayai perjuangannya gitu. Nah, tapi ini kita membandingkan dua orang yang penghasilannya 20 juta, Bang. Ya kan? Jadi dua orang ini memiliki penghasilan 20 juta, 20 sampai 22 juta. Di mana satu orang dipakai buat KPR, satu orang buat ngontrak gitu. Bang, coba buat simulasi di mana orang yang dibandingkan ini dua itu kelas menengah, ini lumayan udah kelas tinggi lah gitu, meskipun nggak tinggi amat gitu. Oke, kita akan melakukan simulasi untuk kelas menengah gitu. Tapi memang untuk kelas menengah itu akan mensimulasikan KPR yang lebih panjang, karena untuk KPR 10 tahun kelas menengah tidak akan sanggup lah istilahnya, tidak cukup gitu. Makanya ketika kita mensimulasikan kelas menengah, simulasi KPR-nya itu lebih panjang. Saya di tab satunya lagi sudah membuat untuk yang simulasi 15 tahun. Nah, kita ambil juga untuk yang rumah 500 jutaan gitu. Yang dimana 15 tahun ke depan dia akan menjual dengan harga 1,2 juta dengan harapan bisa deal di 800 gitu. Oh ya, ini juga bisa kita sorry, ini yang 10 tahun dulu ya. Ini juga bisa kita ubah-ubah. Saya ubah dulu ya. Misalkan nilainya ini terlalu kecil, Bang. Oke, kita buat kenaikannya itu 4%. Kalau 4%, apakah masih tetap bisa mampu untuk orang yang ngontrak ini dapat menggapai harga rumah tersebut? Nah, ini saya sudah buat simulasinya itu 4%.
di mana dengan simulasi 4%, total harga rumah 10 tahun ke depan itu 700 juta. Dan kita lihat tabungan orang yang mengontrak itu ada yang masuk, ada yang enggak gitu kan. Kan kalau untuk simulasi KPR 8%, orang yang mau ngontrak itu hanya mendapatkan uang 679 juta. Berarti dia tidak mampu membeli rumah tersebut. Sehingga, tapi kalau yang 9%, 10% masih mampu, masih sanggup. Di mana sisa dari uangnya itu digunakan untuk mengontrak, untuk membeli rumah. Jadi kesimpulan pertama adalah supaya KPR itu sangat make sense, maka pertama bunganya harus diperkecil. Semakin kecil bunganya, maka KPR makin make sense gitu untuk diambil. Nah, pertanyaannya adalah bank mana yang memberikan bunga sampai 8%? Bank mana? Bank Himbarang saya nggak tahu berapa gitu. Dan itu biasanya adalah bank mertua, betul sekali. Nah, tapi ketika nilai investasi tersebut nilai tabungan tersebut diinvestasikan, ini masih masuk ya, masih bisa menjangkau. Nah, kita ubah lagi. Kenaikan rumahnya jangan 4%. Kenaikannya Nah, 8. Oke. Jadi nilai rumah 10 adalah 800. Nanti akan dijual harapan bisa deal 800. Dan ketika 850 tadi saya menimbun uang saja itu harga rumah second tersebut. Investasi itu dengan 4%. Nah, dapatkan return berapa persen? Mau 5%. Kan yang muncul semua bisa menjangkau. Jadi ini adalah baik itu yang paling optimis. Putus-putus ya. Patah-patah juga ya. Ini internet sadar gimana ini? Apa mau pakai ini? Nanti ya. Hotspot dulu, ganti hotspot dulu ya. Nah, oke. Kita ganti hotspot, Afwan, biar lebih lancar. Jadi simulasi ini bisa Anda ubah-ubah. Saya nggak tahu patah-patahnya dari mana. Saya ulang aja dulu. Jadi nilai rumah ini bisa kita ubah kenaikannya tadi 3,5% jadi 6%. Bisa kita ubah. Nanti langsung muncul harga rumah setelah 10 tahun. Ketika disetting kenaikan harga rumahnya itu 6%, maka akan muncul nilai 850 juta lah sekitar itu. Nah, kemudian apakah ketika kenaikannya 6%, orang yang ngontrak itu mampu membeli rumah tersebut? Jawabannya ternyata tidak mampu gitu. Ternyata uang yang dikumpulkan oleh orang yang ngontrak tadi masih lebih sedikit daripada harga rumah 10 tahun ke depan. Ketika kita ubah simulasinya kenaikan harga rumah jadi 6%. Namun dengan investasilah yang bisa membuat tabungan itu bisa menjangkau harga rumah. Tadi
investasinya tadi kita setting 4%, ya, masih bisa menjangkau. Apalagi kalau kita setting dari investasinya ini 5%, lebih bisa menjangkau lagi. Jadi untuk KPR yang lebih make sense diambil itu yang pertama adalah bunganya yang kecil, yang kedua adalah memang kenaikan harga rumah tersebut cukup tinggi. Baru mengambil KPR itu akan menjadi hal yang make sense. Nah, kemudian ngontrak dan nabung akan menjadi lebih make sense apabila yang pertama bunga di Indonesia besar, ya. Yang kedua itu adalah return kita untuk investment itu sebenarnya juga besar gitu. Nah, jadi kalau memang bunganya kita besar, lebih make sense untuk menabung dulu ya. Apalagi ini KPR-nya masih saya setting ini 8%, 9%, dan 10%. Bahkan bisa ada yang sampai 13% ya. Oke, itu sedikit fakta menarik. Karena di Excel ini teman-teman bisa untuk mengubah-ubahnya. Oke, tadi pertanyaannya adalah kita membandingkan dua orang yang penghasilannya itu 20 juta. Berarti udah kelas menengah atas lah. Ya. Karena untuk simulasi KPR yang 10 tahun, itu yang bisa mengambil hanya orang yang gajinya di atas 20 juta. Nah, coba bandingkan dengan orang-orang yang kelas menengah lah. Oke, kita akan bandingkan dua orang kelas menengah. Tapi dua orang kelas menengah ini ketika ngambil KPR, dia tidak akan mungkin bisa yang 10 tahun. Pasti harus lebih panjang. Umer Depok, ya kali 2. Nah, kita akan mensimulasikan KPR untuk kelas menengah. Kelas menengah akan mengambil selama 15 tahun, tidak 10 tahun ya, supaya cicilannya tuh masuk akal. Di sini kita dapatkan dengan harga rumah yang 500 juta tadi, didapatilah bahwa akan ada cicilan sebesar 5,4 juta rupiah. Nah, untuk yang KPR 8% dan 5,7 juta rupiah untuk yang KPR 9% dan 6 juta rupiah, 6,1 untuk yang KPR 10%. Di mana dengan cicilan tersebut itu gaji pemohon KPR itu ada di kisaran 16 juta. Jadi suami istri misalkan yang 18 juta itu bisa untuk mengambil. Nah, cukup lumayan lah kelas menengah gitu kan. Nah, ini kita simulasikan juga mungkin jangan 3,5% ya, 4% dulu ya. Bagaimana dengan nilai rumah tadi? Ternyata selama 15 tahun dengan kenaikan rumah 4% dan ini compound interest, itu didapati harga rumah 15 tahun kemudian adalah 865 juta. Dari harga awalnya 500 juta 15 tahun silam. Dengan asumsi tanpa renov dan juga tanpa tambahan-tambahan lain lah. Karena kalau misalkan mau ada renov ya berarti harus fair, harus dimasukin gitu. Ya tahulah nanti bentukannya harga 15 tahun kemudian rumah tanpa renov tuh kayak apa gitu kan. Makanya harganya segitu gitu. Nah, didapati bahwa cicil selama 15 tahun untuk KPR yang 8% akan totalnya itu didapatin 980 juta rupiah. Kemudian 1 miliar untuk yang 9% dan 1,1 miliar untuk yang 10%. Namun didapati harga rumah tersebut 15 tahun kemudian hanyalah 865. Nah, harga ini akan dijual dengan harga mungkin yang sekitar 1,5, 1,3 M, kemudian ditawar-tawar jadi segitu gitu kan. Biasanya seperti itu kan. Dan orang yang ngontrak itu akan menghabiskan uangnya senilai 400 juta rupiah selama 15 tahun. Wah, mahal juga ya. Tahu gitu, ini benar kata Bang Bayu ya. Nah,
Tetapi orang yang ngontrak ini akan memiliki uang tabungan dari sisa dia yang dikeluarkan yang seharusnya sama besar seperti orang KPR, tapi sebagian dia gunakan untuk kontrak, sebagian untuk menabung. Nah, disinilah kita bisa melihat tabungan tersebut. Di mana kita dapati bahwa orang yang ngontrak tadi, nilai tabungannya masih lebih rendah dari nilai rumah 15 tahun ke depan. Jadi orang yang ngontrak ini tidak bisa membeli rumah yang dia tempati selama 15 tahun. Tidak bisa dia beli. Nah, ini di sini kan saya tidak membela siapapun ya. Saya hanya menyajikan fakta dan data, di mana kebanyakan orang yang berdebat di luar sana di medsos itu tidak memberikan data dan fakta yang akurat dan membandingkannya kadang-kadang juga tidak apple to apple, sehingga mereka kurang valid lah. Di sini saya coba, saking penasarannya saya pengen perhitungan yang valid. Namun ketika uang tersebut kita investasikan dengan return 4%, maka akan didapati bahwa orang yang ngontrak itu memiliki uang sampai 1M lebih. Dan ini akan membuat orang tersebut mampu untuk membeli rumah yang dia tempati. Karena tabungannya diinvestasikan dengan return 4%. Dan ini sistemnya compound interest juga. Nah, compound interest itu ya bunga berbunga lah, di mana bunga kedepannya itu tidak menghitung juga bunga yang sudah ditambahkan. Nah, di sini diambillah sedikit kesimpulan bahwa KPR itu akan lebih make sense dibandingkan dengan kontrak. Itu yang pertama apabila bunganya itu rendah, dan kedua itu dicicilnya panjang. Jadi kalau teman-teman ingin cicil pendek, mendingan nabung aja, ya kan? Kalau jangka pendek gitu kan, karena kan rumah itu naik, tapi naiknya belum terlalu gede nih. Ya, kedepannya ternyata kita bisa menjangkau itu kalau pendek. Tapi kalau panjang, itu memiliki kemungkinan bahwa harga rumah tersebut itu melampaui. Nah, enggak, ini kita immortal ya. Kalau tiba-tiba PHK, immortal maupun ininya apa namanya, hidupnya maupun pekerjaannya immortal gitu. Kita nggak bahas itu, gitu. Tidak apple to apple gitu ya. Atau kita bahas itu tapi nanti gitu. Nah, di sini didapati adalah bahwa orang yang mencicil selama 15 tahun dia akan memiliki harga rumah yang tidak bisa dikejar oleh orang yang sama ketika dia ngontrak. Karena ketika dia ngontrak, dia hanya mendapatkan kurang dari 700 juta, sementara harga rumahnya sudah 850 gitu. Nah, jadi kalau bunganya bunga besar dan tenornya pendek 10 tahun, itu ternyata lebih tidak make sense gitu. Untuk KPR ketika bunganya besar. Nah, karena dengan bunga besar itu sebenarnya kita bisa menabung dulu, dan itu bisa mengejar harga dari kenaikan rumah tersebut itu, walaupun sambil ngontrak. Dan bunga yang besar tadi akan menjadi cost yang sangat tinggi untuk kreditur tadi begitu. Nah, mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya, Bang Bayu atau yang lain atau yang ada di sini. Pelan-pelan dulu ya. Ini belum selesai nih. Hah? Emang dari tadi nggak proses? Agak lama. Oh ya. Atau ini saya saya buat kesimpulannya aja dari yang ini ya. Jadi sebenarnya dengan bunga KPR yang sangat tinggi, itu sebenarnya untuk ngontrak itu masih bisa mengejar harga rumah tersebut gitu. Apalagi kalau diinvestasikan. Nah, kalau bunganya sangat tinggi gitu. Tapi kalau bunganya rendah, itu kecenderungannya itu
kalau bunganya rendah itu KPR-nya lebih make sense gitu. KPR-nya lebih make sense. Kalau dia tenornya pendek, lebih baik tidak ambil gitu. Tidak ambil KPR tadi. Kalau tenornya pendek, karena ternyata kita menabung pun itu mampu mengejar kenaikan harga rumah tersebut gitu. Tapi kalau tenornya panjang, KPR jadi terlihat make sense karena dia itu sudah mengamankan harga rumah tadi yang ditambah dengan bunga, dan harga rumah itu terus-menerus naik. Sementara orang yang ngontrak dengan kemampuan finansial yang sama tadi dengan orang yang KPR, dia tidak bisa menjangkau harga rumah tersebut karena harga rumahnya keburu naik, dan tabungan dia segitu-gitu aja. Namun beda apabila tabungan tadi itu diinvestasikan. Ya, silakan. Kalau panjang pendek itu sebatas berapa tahun? Kayak dibilang udah masih panjang gitu. Rumah pendek mas 10. Rumah paling pendek 10, paling panjang 25. Makanya 30. Aduh, udah ada yang 30 bahkan. Ada yang 30 malah. Nah, oke, karena sudah tidak ada pertanyaan, saya lanjut dulu ya. Bingung mau nanya apa, kondisi ekonomi dikesampingkan. Betul, karena memang kita itu asumsinya sangat-sangat dibatasi ya. Jadi tidak terlalu banyak berasumsi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai harta dan investasi tadi. Nah, ketika kita punya penghasilan, ya, nggak mempertimbangkan kehadiran Prabowo Gibran juga, iyalah. Gitu. Kita anggapnya hidupnya di ini ya, di Swiss gitu kan, atau di mana gitu yang damai. Nah, Kalau di Swiss udah punya kalau rumah, dari Cuk. saya, terus kalau Bang Ucup gimana itu? Kalau Bang Ucup, kalau saya pertama saya ngambil ngontrak dulu, lalu beli emas. Karena kenaikan harga emas ini sangat tinggi, di atas dari yang 44% tadi gitu. Jadi saya sistemnya itu sudah mengalokasikan uang, di mana uang tersebut nanti sebagian untuk kontrak, sebagian untuk beli emas tadi. Tuh. Dan cara beli emasnya itu bisa langsung ke toko emas, tapi kan harga emas makin tinggi ya. Nah, saya ngambil cicil emas BSI. Jadi bukan emas digital, bukan emas digital. Kita cicil emas fisik Antam. Oh, bukannya cicil emas itu haram gitu kan? Nah, misalkan saya toko emas, terus Bang Javas mau beli emas. Tapi Bang Javas beli emas saya 10 gram itu cicil setahun. Nah, itu haram. Tapi gimana ceritanya kalau Bang Javas ini datang ke Yuski? Bang Yuski, saya mau beli emas, tapi uangnya nggak cukup. Pinjemin saya uang dong. Pinjemlah Javas ke uangnya Yuski. Nah, uangnya buat beli emas saya. Javas melakukan cicilan juga kan? Tapi cicilnya ke si pemberi pinjaman. Nah, jadi yang enggak, kita nggak ngomong bunga dulu. Enggak, jadi cicil emas itu adalah yang di bayangan orang ya, cicil emas itu adalah cicil emasnya langsung harga 20 juta, dia cicil 2 juta per bulan, 10 bulan lunas gitu. Nah, itu haram. Tapi ini kondisinya adalah si Javas ini bukan cicil emas, dia pinjam duit 20 juta ke Yuski. Nah, uang pinjamnya itu buat beli emas saya langsung. Tapi Javas ini kan mencicil juga, tapi ke peminjam uang gitu. Nah, tapi kalau BSI bagaimana? Boleh nggak yang memberikan pinjaman itu adalah orang yang jualan emas tadi? Boleh nggak? Iya, jadi Javasnya bukan minjem ke Yuski, minjem ke saya juga, yang dimana saya ini adalah toko emasnya. Boleh nggak?
Nggak tahu ya. Dia jawabannya boleh juga. Jadi dia sebenarnya itu minjemin duit juga. bukan cicil emas, minjemin duit. Iya kan? Ah, intinya begitu. Intinya ketika saya mampu cash, saya beli cash. Tapi kondisinya sekarang nggak mampu karena kenaikan gaji saya sangat rendah dibandingkan dengan kenaikan emasnya. Jadi biasanya saya setiap bulan itu bisa beli 2 gram, 3 gram, bahkan sampai 5 gram. Sekarang itu paling cuma 1,5 gitu, 1,5. Nah, dalam 1,5 ini saya jadikan dia itu adalah cicilan untuk menyicil yang 10 gram tadi gitu. Yang harganya 20 juta. Nah, intinya kita harus menyisihkan tadi. Nah, alhamdulillah memang cukup tinggi juga. Jadi kita bisa menggapai harga rumah itu adalah ketika kita tabungan kita bisa naik dan yang kita tuju bisa turun. Akhirnya ketemu di tengah. Awalnya kan nggak ketemu nih antara kemampuan kita dengan objek kita, nggak ketemu. Tabungan kita di bawah, objek kita di atas. Bagaimana cara kita mempertemukan ini? Nah, kemampuan kita itu ditingkatkan, baik itu dengan side hustle dan lain-lain sebagainya, kemudian investasi. Itu yang akan mengerek kita ke atas. Nah, kemudian yang objek kita yang tinggi sekali ini, itu diturunkan ke bawah sehingga ketemu. Nah, bagaimana cara menurunkannya? Nah, nanti kita bahas gitu kan. Contohnya begini, contohnya misalkan mobil lah. Jadi dari tabungan saya emas tadi yang awalnya 1 gramnya itu 900.000, kemudian naik jadi 1,7. Itu naik. Nah, kemudian mobil yang menjadi tujuan saya itu mobil yang nggak bisa digoreng atau bahkan cenderung turun. Contoh mobil merek mirip sama taksi. Tapi bukan mobil taksi ya, bukan. Mobil taksi itu kan ada Vios. Nah, Vios ini jatuh banget harga secondnya. Nah, Vios itu kan mahal kalau baru mahal. Tapi kalau second itu jatuh. Nah, disitulah nanti ketemu tabungan saya yang naik dengan harga objek yang saya beli itu juga turun, ketemu dia. Akhirnya bisa kejangkau. Nah, rumah itu juga seperti itu sebenarnya. Bagaimana caranya harga rumah itu turun? Nah, setelah kita menambah penghasilan kita dan melakukan investasi, kemampuan kita naik, bagaimana cara rumahnya turun? Ada banyak cara. Yang pertama itu krisis, tapi jangan. Kalau krisis emas kita naik, tapi mampu beli rumah, tapi kagak bisa makan. Terus ngedoain yang buruk lagi ya. Nah, atau misalkan ambil lelang, cari orang BU, nah itu turun tuh nanti. Ya. Atau bang jangan yang jelek-jelek lah. Itu Bang Dika kali udah gemes mau ngomong Bang Dika. Atau misalkan ada rumah yang diwarisin. Nah kalau warisin itu kan biasanya misalkan yang diwarisin sebidang rumah, ahli warisnya 12 gitu kan. Wah ini harus segera diduitin ini. Nah butuh cepat, akhirnya turun harganya gitu kan. Nah atau cara lain bagaimana? Cara lain yang tidak mendoakan yang jelek, dibahas juga di channel YouTube-nya Arli Kurnia. Itu adalah beli dengan dicicil. Jadi kita mengamankan, jadi komponen dari harga rumah itu kan macam-macam. Pertama tanahnya dulu, kemudian bangunannya, habis itu fee dari developer atau si pembuat rumah yang mencari untung. Nah, ketika kekayaan kita naik, kita amankan dulu rumahnya. Dapat 250 juta, kita amankan rumahnya. Gitu. Misalkan kita ambil dari simulasi yang ini ya, yang dari simulasi KPR ini. Misalnya orang yang mengontrak dan menabung tadi di posisi tahun ke-7, nah tahun ke-7 ya, misalkan berapa sih
berapa sih nilai apa uang dia sudah berapa sih dalam tahun ke-7. Nah, ini kita bisa sama dengan sum yang kita pilih. Sorry. Sampai 7. Sampai 7 bentar, ini kursornya maaf ya, apa laptop mahal saya nggak biasa. Oke, sampai 7. Di enter, ternyata sudah mendapatkan uang sebesar 482 juta rupiah. Di tahun ke-7 orang tadi ngontrak gitu, sudah dapat. Kira-kira 480 itu sudah dapat tanah belum? Insya Allah sudah dapat. Jadi dia itu mencicil progres dari pembangunan rumah tadi dengan uang tabungannya dia. Nah, setelah dia itu mendapatkan tanahnya, kemudian dia lanjut lagi untuk menabung. Nah, ini kasusnya seperti orang tuanya Satria ya, tapi Satrianya malah live gitu. Nah, ini. Sorry. Kemudian, nah itu salah satu cara bagaimana kita bisa mendapatkan. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan, kita harus punya plan. Plannya itu bisa macam-macam. Di sini saya jelaskan. Yang pertama itu plan Anda KPR. Mungkin Anda mendapatkan privilege, misalkan PNS. Dan saya dengar juga PNS DKI di Bank DKI itu KPR-nya itu cuma berapa? 6% doang. Katanya sih. 5% atau berapa gitu. Murah sekali gitu. Nah, itu bisa tuh untuk plan itu. Karena dari segi hitungannya itu cukup masuk akal apabila bunganya semakin rendah. Dan yang kedua itu adalah menabung dan memiliki rumah di tempat kerja. Nah, misalkan simulasi tadi itu kan memang tujuannya itu. Sewa, menabung, investasi, kemudian memiliki rumah yang dia sewakan tadi. Yang dia sewa tadi. Atau yang ketiga, sewa selamanya, kemudian memiliki aset di kampung. Ini saya mengambil filosofinya abang tukang warteg gitu kan. Jadi warteg ini di Jakarta itu sewanya itu seumur hidup, bisnisnya biasa aja, tapi rumahnya gedongan di Tegal, gitu. Atau opsi yang keempat, tetap tinggal di kota dengan aset yang terus bertumbuh dan menghasilkan. Contohnya ini, LKHPN-nya si Tom Lembong. Tapi nggak punya rumah ya? Tom Lembong itu nggak punya rumah, Pak. Serius, nggak punya rumah. Mana sih? Ini kok ya, yang ada ininya ya, yang ada Tanah dan bangunan tuh, no? nggak ada, kosong. Iya. Jadi Tom Lembong ini, gimana sih cara zoomnya? Jadi Tom Lembong ini dia nggak punya rumah, dia punya surat berharga senilai 94 M. Surat berharga itu ya sukuk, SBN. Di mana SBN itu, anggaplah dia 5% aja, dikali 100 M lah istilahnya, 5%. Anggaplah 4% dikali 100 M gitu kan. Itu sama dengan 4M ya, 4M. Jadi setahun Tom Lembong itu memiliki uang 4M setahun. Nah, 4M ini bisa ngontrak rumah mana saja. Iya sih. Iya kan? Iya nggak? Bisa. Mau yang rumah 2M setahun bisa. Ya kan? Masih ada uang makan 2M. Atau mau kayak Tom Lembong ini. Nah, itu tadi yang apa istilahnya? Jadi kita itu harus pertama memiliki plan ke depan. Misalkan Java sebagai pendatang, dia nggak pengen menu-menuhin kampung orang lain gitu kan. Kan Jakarta kampung orang lain gitu. Java pendatang gitu. Terus mikir, nggak mau berebut rumah sama warga kampung sini. Akhirnya nyewa terus. Tapi
di Bumen rumahnya gedongan gitu kan, tanahnya di mana-mana gitu, bisa jadi gitu kan. Bahkan dari tanah yang di Kebumen yang menghasilkan itu buat ngontrak yang di Jakarta, jadi kayak Tom Lembong juga. Kalau Tom Lembong kan di apa namanya di apa surat berharga ya, atau mau kayak Bang Dika gitu, jadi tetap ada rumah yang diusahakan di Jakarta, nggak apa-apa gitu. Udah gitu di kampungnya ada juga gitu misalkan. Jadi pilihannya terserah gitu, masing-masing. Nah kemudian di sini memang perihal rumah tadi, sebenarnya rumah itu memang bisa digoreng, bisa naik lah istilahnya. Tapi itu memang akan ya ada yang namanya saturasi. Saturasi itu bosan, saturasi itu jenuh. Jadi ketika sudah naik terus menerus sampai pada orang yang demand-nya itu berteriak, wah ini udah nggak bisa lagi, itu udah pasti akan turun. Apalagi seperti tadi yang saya sudah bilang, ada yang namanya properti sunset, ada sunset, ada sunrise. Sunrise itu adalah properti yang memiliki prospek yang sangat bagus, di mana kenaikan harganya sangat tinggi. Nah ini bisa dilihat dari ciri-cirinya adalah wilayah tersebut terus-menerus berkembang. Nah sunset itu adalah rumah yang udah saturasi, udah jenuh, harganya tidak naik atau naik pun sangat sedikit, hanya mengikuti inflasi, karena pembangunan di sekitarnya sudah stagnan, perkembangan wilayah itu juga stagnan, orang-orang di situ juga udah merasa harga ini sangat mahal, jadi udah ada demand-nya lagi. Nah itu sunset ya. Nah kelihatannya memang di Jakarta ini sudah sunset. Nah, sehingga buat teman-teman yang pengen punya rumah di Jakarta, caranya adalah investasi tadi. Jadi investasi itu yang menaikkan nilai aset kita tadi. Nah, kalau misalkan tidak punya ilmunya ya bisa ke emas, atau deposito, atau sukuk. Itu kan deposito, sukuk itu kan dijamin oleh negara. Nah, tadi kita udah hitung dengan kenaikan 4% saja sudah cukup untuk mengejar rumah tadi. Nah, mungkin itu karena memang ketika kita itu terus mengikuti omongannya agen properti, harga rumah besok naik gitu kan. Besok doang. Ya memang besok naik kalau kita mengikuti. Kalau kita tersulut untuk kita terhipnotis, kita ngikut mereka. Sehingga ketika kita mengikut mereka, demand-nya naik. Permintaan rumah itu naik karena orang-orang tuh dimotivasi ya, disugesti untuk menjadi demand-demandnya perumahan-perumahan tadi. Pasti naik. Tapi ketika kita semua serentak untuk menahan beli, ya serentak menahan beli, itu pasti turun. Jadi harga rumah ini juga sama kayak politisi. Politisi kalau banyak yang nyoblos, jadi menang. Tapi kalau kita misalkan berseru, oh kita udah nggak suka Uya-Kuya, ayo kita cancel Uya-Kuya gitu. Pemilu berikutnya pasti kalah gitu. Nah, properti juga begitu. Properti itu ketika orang itu memiliki banyak alternatif untuk tidak membeli rumah, pasti akan turun. Misalkan ada WFH gitu. Jadi Bang Jafas bisa ke Lampung tinggalnya gitu, remote dan lain-lain. Kemudian juga ada program 3 juta rumah. Nah, itu juga alternatif kan, sehingga harga rumah yang umum, yang primary itu juga bisa akan berdampak gitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau semua orang itu memang nanti akan ada keburukannya juga. Ketika semua orang memilih untuk kontrak dan tidak mau KPR, maka harga kontrakan akan naik. Harga kontrakan akan naik kalau semua orang ngontrak. Ya kan? Harga kontrakan yang mahal itu ya di barat. Di barat itu kontrakan mahal harganya. Jadi marginnya itu enggak di atas 5% semua. Tapi KPR-nya murah. KPR-nya rate-nya murah karena dia suku bunganya rendah. Nah, Indonesia suku bunganya udah tinggi sehingga bank ketika ngasih KPR nilainya bunganya akan lebih tinggi lagi. Tapi kalau di barat itu
suku bunganya rendah cuma 2-3%. Gitu. Kayak The Fed aja, The Fed itu kan cuma 2-3% doang. Maka KPR di Amerika jadinya cuma 5%, 6%. Nah, jadi begitu. Mungkin teman-teman itu dulu yang ingin saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang bertanya untuk menambah keseruan dan kehangatan dari majelis kita hari ini. Kalau ada yang mau bertanya silakan, mau mendebat saya sangat senang sekali gitu. Ini unshare ya, Bang? Oh ya, silakan pertanyaannya. Jadi kapan Bang Ucup rumahnya punya? Loh, Akan saya kan ketemu udah di mana bilang. Bang Ucup? Nah, saya itu ada di pertengahan antara saya itu mau ngontrak selamanya atau ngontrak terus membangun rumah di Jakarta. Itu saya masih ada pertengahan di antara keduanya itu. Karena di tempat saya 1 hektar aja cuma 100 juta. Mending saya ke sana terus nanam duren gitu kan. Terus saya di sini ngontrak, soalnya ngontrak di Jakarta murah sebenarnya. Cuma 1,5 lah itu dibandingkan harganya gitu. Tapi juga tetap ada keinginan juga kalau misalkan kenaikan dari investasi saya cukup bagus, kemudian juga ada rumah-rumah yang BU yang turun harga dan itu ketemu, nggak menutup kemungkinan juga sebenarnya. Silakan. Oke, siap. Silakan pertanyaan dari Mbak Siva yang paling muda, kedua setelah. Berarti untuk saat ini lebih rekomendasi KPR atau kita di sekarang. Kalau cash, ya baiknya cash. Jadi kan pertanyaannya rekomendasi kita untuk ngontrak atau beli rumah secara cash, ya mendingan cash lah. Kan itu pilihannya KPR dan ngontrak, nabung. Terus kalau kita punya cash gimana? Kita beli, kita oh ya ya. Nah, untuk cash tadi itu sebenarnya kita akan ya kalau ada cash belilah gitu. Oh, pertanyaannya bukan seperti itu Bang Bayu ternyata. Pertanyaannya adalah begini. Kita kalau ada cash artinya ada duit saya. Kalau nggak salah kita ngambil KPR, lalu kalau ada uang banyak kita lunasi. Kita Indonesia lebih tabung juga sendiri. Dengan metode kita ngomong dulu nih sampai kontrol terus kita bayar cash langsung atau dengan KPR aja dulu. Oh, Ya, beli rumahnya. Oh ya, tadi kan hitung-hitungannya udah ada. Di stepnya Anda lagi ngontrak dulu. Ya. Oke, kita share screen aja ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya sangat mendasar lagi sebenarnya. Dari apa yang sudah saya paparkan tadi, saya merekomendasikan untuk ngontrak dulu apa KPR aja gitu. Itu emang belum saya itu emang belum saya bahas sih. Saya kan hanya menjelaskan data. Data. Terus ujungnya akan bertanya, jadi Bang Ucup merekomendasikan untuk kita itu KPR aja atau ngontrak aja gitu. Indis ekonomi gitu. Belakangnya indis ekonomi. Kalau saya itu tergantung lokasi ya. Kalau anggaplah dulu saya kerja di Banten ya, di Serang, itu saya malah akan merekomendasikan KPR. Kenapa? Karena di Banten itu, di Serang itu banyak sekali rumah subsidi ya, which is itu cuma 5% per tahun dan dia itu nilai rumahnya itu sangat rendah. Tapi kontrakan di sana dibandingkan dengan harga rumahnya itu sangat tinggi. Jadi kayak di barat, kayak di barat kalau di Serang Banten itu. Jadi dia karena rumah subsidi, dia cuma 5% bunganya. Nah, kemudian ngontraknya itu di sana mahal. Sebenarnya ngontrak murah di sana. Cuma kalau dibandingkan dengan harga rumahnya itu mahal. Nyicil di Serang Banten itu saya pernah lihat
itu cuma 1,3 juta per bulan. 1,3 juta per bulan rumah KPR. Orang macam apa yang mau punya rumah di Banten? Dulu saya kerja di Banten, Pak. Di Serang. Dulu saya kerja di... Nah, dulu saya kerja di Banten gitu kan, di Indah Kiat. Nah, di sana itu kita ngontrak itu 700.000 per bulan. Sementara KPR rumah subsidi itu 1,2 untuk cicilan 10 tahun 900.000 bukan 1,3 untuk yang 10 tahun, 1,1 untuk yang 15 tahun dan 900.000 untuk yang 20 tahun. Tapi harga kontrak rumah 700.000. Nah, itu sangat jauh. Nah, itu baru berlaku orang yang ngomong mending KPR karena dia apa? Karena dia kayak ngontrak tapi ujung-ujungnya jadi milik. Nah, itu berlaku di Banten, di Serang. Karena tipis dia jaraknya antara dia ngontrak 700.000 sama KPR yang 20 tahun itu 900.000, yang 15 tahun itu 1,1, yang 10 tahun itu 1,3. Karena dia interest bunganya KPR-nya itu cuma 5% karena dia adalah rumah subsidi pemerintah. Nah, itu saya sangat rekomendasikan. Jadi itu kondisi yang sangat-sangat apa ya, istilahnya nggak ada pastinya kita harus KPR atau ngontrak, tergantung kondisinya juga. Nah, di Jakarta itu yang pertama, harga rumah itu udah mahal. Harga rumah itu mahal. Jakarta dulu ya, bukan luar Jakarta. Pertama udah mahal, bunganya tinggi. Bunganya itu antara 8 sampai 13%. Dan ngontrak di Jakarta itu sebenarnya tergolong murah. Tergolong murah. Tadi presentasinya itu sekitar hanya 2,5% dari harga rumah. Jadi kita bisa untuk menabung lebih banyak kalau dibandingkan dengan kita KPR kita keluar berapa. Kemudian di sana di Jakarta itu kenaikan harga rumahnya itu lagi slow. Beda sama 2010 ke 2020 itu emang gila-gilaan naiknya. Nah, apalagi kita kerja di Jakarta, ongkos kita akan jadi lebih murah. Nah, pun juga kalau misalkan orang yang ngontrak di Jakarta dibandingkan dengan orang yang ngambil KPR di Citayam misalkan, itu menurut saya masih lebih make sense yang ngontrak. Karena memang yang di Citayam itu dia akan terkendala di ongkos. Ongkosnya yang akan naik gitu. Ongkosnya yang besar. Jadi anggaplah di Citayam itu kita bisa KPR sampai 5 juta per bulan gitu kan. Karena harga KPR di Citayam itu murah. Harga pokoknya murah ya. Bunganya mah 13% apa 10% dan lain-lain. Akhirnya dapatlah cicilan 5 juta per bulan. Nah, 5 juta per bulan ini itu masih ada ongkos. Anggaplah ongkos bekerja itu transportasi bisa sampai sejuta sebulan gitu. Jadi 6 juta. Nah, kalau kita ngontrak yang di Jakarta 6 juta ini bisa kita gunakan untuk kontrak, anggaplah yang 2 juta, 1,5 atau 2 juta aja. Terus biaya ongkosnya itu lebih murah, mungkin bisa 500.000 atau 700.000. Nah, selebihnya kita masih bisa saving 3 juta ke atas. Nah, 3 juta ke atas ini ketika dibelikan emas, dia nanti kelak juga insya Allah akan bisa membeli rumah yang di Citayam tadi. Jadi kita bandingkan yang tidak Apple aja, tidak Apple yang kontrak di Jakarta sama mengambil KPR di Citayam, itu kan tidak Apple. Itu aja masih bisa kita mengejar. Gitu. Tapi memang balik lagi, kalau semuanya ngontrak, harga kontrakan naik, demand-nya naik. Jadi mungkin ada yang mau bertanya lagi? Terjawab nggak? Jadi mau kerja di Serang aja? Kerja di Serang. Hah? Aneh gaji 5 juta. 5 juta di Serang. Tahun 2017 gaji 5 juta.
gede itu. Tahun 2016 gaji 5 juta mes, tapi kalau aneh. Jadi aneh nggak ngontrak mes. Nah, silakan. Orang itu gajinya 20 jutaan. Heeh. Bulan. Heeh. Kalau seandainya kayak kita ya, yang pendidikan kan di bawah UMR tuh biasanya. Itu solusinya gimana? Sandwich generation juga. Solusinya memang nggak bisa dibandingkan sama orang KPR. Solusinya itu memang meningkatkan hidup dulu. Solusinya memang dia seharusnya adalah meningkatkan skill. Jadi di semua influencer finance yang saya tonton, semua masukannya tuh sama, menambah penghasilan. Caranya macam-macam, bisa meningkatkan skill untuk mendapatkan side hustle dan lain-lain. Gitu. Intinya meningkatkan. Jadi adakah program meningkatkan? Itu kayak rekomendasinya Muhajir Effendi dulu itu loh, untuk mengentaskan kemiskinan, maka orang kaya menikah dengan orang miskin. Mungkin ada yang lupa ya, Muhajir Effendi itu pernah ngomong kayak gitu kan, yang PMK. Jadi semua influencer finansial yang saya lihat itu semuanya serentak mengatakan bahwa yang membuat Anda kaya itu bukan investasi, bukan. Investasi itu tidak membuat Anda kaya. Karena apa? Investasi itu hanya mempertahankan dan menambah sedikit nilai Anda. Yang membuat Anda kaya itu adalah meninggikan pemasukan Anda. Karena apa? Misalkan pemasukan Anda kecil, kemudian Anda melakukan investasi dengan return 10% aja, itu hasilnya tetap kecil. Gitu. Tapi kalau misalkan Anda meningkatkan penghasilan, akhirnya ada barang yang untuk dibungakan atau diinvestasikan tadi besar, maka hasilnya juga besar. Itu tadi. Karena dia sistem compound interest itu kayak tadi. Nih, kayak contoh rumah tadi ya, rumah sebenarnya ini tabungannya dia juga kan compound interest, cuma biar gampang, emang kita contohkan rumah tadi. Jadi yang membuat dia naiknya tinggi itu karena memang pokoknya cukup tinggi, meskipun bunganya rendah. Karena apa? Karena dia bunga berbunga, dia akan membungakan nilai yang sebelumnya dibungakan oleh pokok yang besar. Coba kalau misalkan ini harga investasi kita anggaplah cuma 50 juta. Nah, itu juga nanti uangnya juga akan kecil. Dia dari 50 juta jadi 86 hanya bertambah 30 juta. Sementara untuk pokok yang 500 juta dia akan naik 300 juta. Ingat, naik 300 juta dan naik 30 juta banyakan mana? Yang 300 juta kan? Tapi interestnya sama kan? Nah, itu dia. Jadi influencer yang saya tonton tentang finance itu mengatakan hal yang sama. Investasi itu tidak membuat Anda kaya. Tapi positifnya adalah karena tertanam di dalam dirinya investasi tidak akan membuat dia kaya, maka dia tidak akan tergiur oleh investasi bodong. Karena investasi bodong itu kebanyakan menawarkan kekayaan berasal dari investasi. Akhirnya orang tergiur karena pengen yang instan, akhirnya dia ikutlah investasi bodong itu dengan harapan investasi itu membuat dia kaya. Padahal yang sebenarnya terjadi dan itu diajarkan oleh semua influencer dan finance itu, investasi itu tidak membuat Anda kaya gitu. Investasi hanya melipat gandakan kekayaan Anda. Jadi Anda itu harus tinggi dulu. Jadi saran saya buat untuk yang penghasilannya saat ini masih struggle, itu meningkatkan penghasilannya dulu. Mengurangi mengurangi pengeluaran, kemudian menambah penghasilan. Nah, baru kemudian investasi gitu. Investasi itu ada tahapannya, itu ada paling enggak ada 5. Pertama itu adalah pemasukan Anda lebih
besar daripada pengeluaran Anda. Itu yang pertama. Bahkan orang pertama aja kebanyakan nggak bisa. Jadi tahap investasi itu pertama adalah pemasukan Anda lebih kecil, lebih tinggi daripada pengeluaran Anda. Yang kedua itu adalah Anda memiliki dana darurat. Dana darurat itu adalah uang cadangan. Saya punya dana darurat tapi dalam bentuk emas. Itu nilainya adalah sekitar 6 bulan dari pengeluaran kita per bulan. Ya kan, pengeluaran saya itu sama kontrakan anggaplah 7 juta gitu. Enggak, 5 juta doang ya. Nah, berarti dana darurat saya adalah 6 kali 5 juta sama dengan 30. Nah, setelah saya punya uang 30 juta, saya taruh di emas karena dia naik. Karena kan pengeluaran saya makin lama makin naik dan dana darurat saya makin naik. Nah, baru setelah dana darurat itu step berikutnya adalah memiliki asuransi. Tapi kita udah ada BPJS. Jadi udah step 3 udah terlampaui. Nah, baru step berikutnya adalah investasi itu mulai dari yang kecil. Jangan langsung saham. Wah, itu bunuh diri namanya. Yang paling gampang sih emang emas. Tapi kalau mau misalkan coba SBN sukuk. Sukuk itu 6%. Nah, baru setelah itu baru yang beresiko tinggi seperti saham. Banyak kan orang langsung lompat ke yang 6 karena tergiur dari investasi itu akan membuat dia kaya, padahal tidak gitu. Mungkin itu saran saya yang sangat yang ujung-ujungnya juga yang sangat tidak instan. Ada lagi yang ingin bertanya? Di sini ada Bang Dika, ada Kenny, ada Wawan, ada Fitria Nur Alifah. Alifah ini ya. Terus ada Bu Haji, ada Farhan. Silakan yang mau bertanya. Bayu keluar tadi. Padahal unik kalau ada Bayu. Sudah jam berapa sekarang? Setengah 12. Mungkin kalau tidak ada yang mau bertanya lagi. Oh iya, teman-teman nanti juga bisa untuk meng-create sendiri ya hitung-hitungan dari Excel tadi. Nanti kalau ada yang nanya ya, mending bangun rumah aja atau dari KPR? Bangun rumah pasti. Karena dia karena KPR itu yang pertama harganya itu sudah tinggi dari harga pembangunan. Misalkan bangun rumah 400 juta, pasti dia akan dijual 500 juta untuk margin developer. Dari 500 juta, dia akan naik lagi oleh bunga KPR. Kayak tadi udah dihitung bunga KPR-nya, bahkan ada yang sampai 900 juta. Nah, kalau bangun rumah, dia akan cicil tanahnya dulu 250, kemudian cicil dulu bangunannya dan lain-lain. Bahkan harganya bisa lebih murah gitu. Nah, ada videonya yang Arli Kurnia itu ya. Kamu ditonton aja. Tapi karena riba. Kalau saya sih sebenarnya anti riba, tapi untuk pembahasan yang seperti ini saya singkirkan dulu. Jadi untuk kita melihat bahwa sebenarnya tanpa memandang itu udah nggak make sense.